Bupati Tolikara William Wandik didampingi tim Napaktilas dan beberapa pimpinan OPD lain kunjungan kerja ke distrik Bokondini Senin 26 Mei 2025. Kunjungan kerja itu dilakukan dalam upaya pendataan jejak sejarah Injil masuk di Tolikara, salah satu langkah strategis awal untuk memperkuat identitas sejarah dan keimanan masyarakat, sekaligus menjadi fondasi untuk pelestarian budaya, edukasi, dan pengembangan destinasi wisata rohani. Tujuannya agar kekayaan sejarah dan spiritual ini tidak hanya dikenang sebagai masa lalu, tetapi juga menjadi kekuatan yang mempersatukan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis warisan budaya dan keimanan. Bupati Tolikara bersama tim menemui beberapa tokoh penting yaitu Pendeta Keboba dari Wanimbo pelaku Gidi mantan Presiden kedua tahun 1969 sampai 1970, Gereja Injili Irian Barat atau GIIB sekarang berubah nama dengan Gidi, dan Ketua Wilayah Pendeta Keboba Wanimbo bersama pengurus wilayah Gidi Bogo lainnya. Bupati William Wandik pada pertemuan itu mengatakan dalam tahun ini 2025, pemerintah Kabupaten Tolikara mengambil langkah strategis dalam memperkuat identitas keagamaan dan budaya masyarakatnya melalui penyusunan dokumen peta sejarah masuknya Injil ke wilayah Tolikara. Sebuah inisiatif yang menunjukkan komitmen untuk menghargai jejak sejarah kedatangan Injil dan peran misionaris dalam membentuk komunitas religius di wilayah pegunungan Papua. Dokumen ini akan menyajikan narasi lengkap tentang perjalanan misionaris dari berbagai daerah seperti Bogo, Konda, Toli, Kembu hingga Taiwepe, yang secara historis menjadi titik awal pengembangan gereja Injili di Indonesia atau GIDI. Menurutnya, penyusunan peta sejarah ini bukan sekedar catatan kronologis, melainkan sebuah usaha untuk memahami dan menghormati proses spiritual dan sosial yang membentuk identitas masyarakat Tolikara dan sekitarnya. Jejak kedatangan Injil menandai babak penting dalam transformasi budaya dan keagamaan, serta memperlihatkan bagaimana nilai-nilai spiritual yang dibawa misionaris berintegrasi dengan kehidupan masyarakat lokal yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal. Dengan demikian, dokumen ini menjadi warisan sejarah yang memperkuat rasa bangga identitas dan berkelanjutan warisan rohani masyarakat. Bupati menuturkan jika pemerintah Tolikara berencana akan membangun sejumlah fasilitas wisata rohani yang berakar kuat pada budaya lokal dan sejarah keagamaan. Fasilitas ini meliputi rumah doa bernuansa kearifan lokal yang akan menjadi pusat ibadah dan refleksi spiritual, serta rekonstruksi rumah-rumah misionaris awal yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kedatangan Injil. Penataan ini tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata rohani, tetapi juga sebagai media edukasi bagi generasi muda dan wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat warisan spiritual dan budaya masyarakat Tolikara. Dikatakannya langkah ini merupakan bagian dari visi besar Kabupaten Tolikara untuk menjadikan wilayahnya sebagai pusat wisata rohani di pegunungan Papua. Dengan kekayaan budaya dan kekayaan spiritual yang dimiliki, Tolikara ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa pegunungan Papua tidak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga kekayaan sejarah dan keimanan yang mendalam. Dalam proses pembangunan ini, sinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menjadi kunci utama, terutama dalam penyediaan akses transportasi dan infrastruktur yang memadai agar destinasi wisata rohani ini dapat diakses secara nyaman dan aman. Transformasi perubahan yang ada dari gereja langsung berarti pemerintahan Indonesia. Dari ini, kalau daerah lain itu berapa kali ada transportasi. Kalau kita tidak, dalam tempo waktu 50 tahun. Singkat itu, kita mengalami transformasi modern. Sementara yang lain di Bantu udah 250 tahun atau 200 tahun sekian, karena mereka mengalami sekian bangsa penjajah sekian. Tapi kalau saya kesemua 350 tahun ya, 350 tahun baru Indonesia merdeka. Selain itu, festival budaya tahunan yang akan diselenggarakan yaitu Festival Budaya Suku Lani akan menjadi momen penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Lani kepada masyarakat luas dan wisatawan. Festival ini akan menampilkan berbagai pertunjukan seni tradisional, upacara adat, serta ibadah syukur bersama yang melibatkan kabupaten tetangga seperti Puncak Jaya, Puncak Lani Jaya,
Dan Mamberamo Tengah melalui perayaan ini diharapkan tercipta sinergi budaya dan spiritual yang memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan potensi ekonomi berbasis budaya dan keimanan. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, JTV mengabarkan.